Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali di sore hari ini kita ketemu lagi pemirsa dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Dan selama 1 jam ke depan pemirsa kita akan berbincang dengan narasumber kita, yang mana pada edisi hari ini kita kedatangan seorang psikolog lagi nih. Tentunya bagi Anda yang sudah sering menonton tidak asing dengan nama yang satu ini. Ada Kak Novianti, SPSI, MPSI. Selamat malam Kak Novi. Malam Mbak Ayu. Sehat lagi ya? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat. Ya. Dan di malam hari ini pemirsa kita akan berdiskusi mengenai satu topik yang mungkin bagi Anda yang seumuran dengan saya sudah cukup familiar nih, mengenai toxic people. Nah, toxic, racun, people, orang. Racun orang. Kita tidak akan berdiskusi mengenai racun-racun yang ada di tubuh manusia ya pemirsa, namun kita akan berbicara mengenai orang-orang yang suka menebar hal-hal negatif alias toxic people. Nah, kita langsung memulai diskusi kita, Kak Novi. Toxic people ini kayaknya luas banget yang bisa dibahas ya. Namun saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Apa sih toxic people, Kak? Baik. Seperti Mbak Ayu udah jelaskan di awal bahwa toxic people itu adalah orang-orang yang beracun. Karena toxic itu racun, people itu orang. Jadi orang-orang yang beracun. Nah, orang-orang yang beracun seperti apa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ketika kita bertemu dengan orang itu, perasaan kita tidak nyaman. Ketika kita melihat orang itu, perasaan kita tidak nyaman. Ketika kita berada di dekat orang itu, perasaan kita tidak nyaman. Ketika kita mendengarkan orang itu berbicara, perasaan kita tidak nyaman. Karena yang keluar adalah segala sesuatu yang mungkin merendahkan kita atau menghina kita secara halus dengan memuji padahal sebaliknya. Nah, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat orang lain menjadi susah ketika berada di dekatnya, hal-hal yang menjadi orang itu merasa kok dia lagi ya begitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk secara umum dari seseorang toxic people. Intinya kita merasa tidak nyaman dan orang itu dengan perlakuan orang itu terhadap orang lain seperti itu. Tapi merasa tidak nyaman ini bukan sekali 2 kali, namun sering begitu. Ya, sering dan bukan hanya kita saja diperlakukan seperti itu dan orang lain juga seperti itu. Karena itu memang sifatnya dia seperti itu. Jadi bukan hanya kepada kita, tetapi bisa jadi juga orang-orang tertentu juga diperlakukan hal yang sama sehingga orang berpendapat sama dengan terhadap orang tersebut. Gitu. Berarti tidak hanya satu kita sendiri, namun ada beberapa orang lain juga pemirsa. Nah, tapi Kak Novi, kenapa sih ada orang toksik gitu? Bagaimana tercipta nih sifat-sifat toksik di seseorang? Ya, jadi penyebab kenapa orang menjadi toxic people atau kenapa orang menjadi beracun untuk orang lain adalah karena dia sendiri sebenarnya tidak pede, tidak percaya diri. Dia sendiri adalah orang-orang yang kesepian. Dia sendiri adalah orang-orang yang merasa dirinya terbuang. Dia sendiri adalah orang-orang yang merasa tidak mampu. Seperti istilah syirik tanda tak mampu gitu kan. Sehingga dia berusaha untuk membuat orang lain juga merasa seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi karena dirinya yang seperti itu, yang tidak mampu, yang merasa kesepian, yang merasa orang lain lebih dari dia, sehingga bagaimana caranya dia membuat orang menjadi seperti dia. Dan itu biasanya terjadi karena pola asuh orang tua. Nah, maksudnya seperti apa pola asuh orang tua sehingga menjadi anaknya toxic people. Nah, orang tua yang dulu suka merendahkan anaknya, suka mengata-ngatai anaknya yang kurang memotivasi gitu ya. Orang tua yang tidak pernah memuji ketika anaknya berbuat kebaikan gitu. Orang tua yang selalu memaki, memarahi gitu, merendahkan anaknya. Akhirnya apa? Itulah yang akhirnya dicontoh oleh anaknya tersebut sehingga dia menjadi toxic people. Yang kedua adalah bisa jadi juga karena lingkungan. Lingkungan itu dia selalu dibully, dia selalu direndahkan, dia selalu
dikata-katai, dia selalu mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dia menjadi orang toksik selanjutnya gitu loh. Jadi toksik itu juga bisa menular dan menularkan gitu. Orang-orang yang bersifat racun ini tadi, mereka sadar tidak, Kak Novi, kalau mereka tidak baik ke orang lain? Biasanya mereka suka nggak sadar. Itu salah satu ciri dari orang toksik itu, ketika dia berbuat sesuatu dia nggak sadar. Dia merasa itu sesuatu yang benar, itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang orang lain juga melakukannya kok. Jadi ya dia tetap melakukannya. Karena didikan dari kecil seperti itu. Iya, karena contoh itu adalah salah satu juga mungkin mekanisme pertahanan dirinya dia, bagaimana supaya tetap eksis, tetapi dengan cara yang salah gitu. Karena itu yang dipelajari, karena yang dia tahu ketika dia merasa tidak nyaman, dia harus menyerang orang lain. Ketika dia merasa tidak suka terhadap sesuatu atau ingin sesuatu, dia harus menyerang orang lain, karena itu yang secara tidak sengaja diajarkan atau dicontohkan oleh orang tuanya atau lingkungannya terhadap dirinya, sehingga ketika dia menginginkan sesuatu atau ketika dia ingin melakukan sesuatu atau ketika dia merasa tidak nyaman, dia melakukan hal yang bagaimana caranya orang lain juga merasa apa yang dia rasakan begitu. Jadi itu adalah salah satu ciri-cirinya. Ya. Nah, ciri-ciri lain dari orang yang toksik itu apa saja, Kak Novi? Ya, yang pertama adalah judgmental. Orang-orang toksik itu adalah orang yang suka sekali menghakimi orang lain. Misalnya, kamu itu kok begini ya, padahal bagusnya itu seperti ini nih, padahal sebenarnya belum tentu juga. Belum tentu seperti itu. Misalnya, kamu itu cocok dengan seperti ini, tapi tetap aja dia, maksudnya ada orang sudah bagus dengan misalnya sama Mbak Ayu nih ya. Bagus banget nih penampilannya, bajunya, apanya semua. Tapi tidak, dia terlalu kecil untuk begini. Harusnya dia begini. Jadi nggak ada segala sesuatu itu bagus di matanya gitu. Jadi bagaimana caranya orang itu merasa down terhadap komentar-komentar yang dia lakukan. Meskipun sebenarnya kalau menurut orang lain, wow udah kayak foto model, jenjang, apa semua segala macam. Tetapi bagi orang toksik, tapi kurang tuh, harusnya berisi sedikit atau kayak, sorry ya Mbak Ayu, sama mencontohkan. Jadi lebih nyata gitu. Padahal kalau maksudnya versinya saya mau kayak Mbak Ayu gitu loh, langsing gitu kan, terus gitu kan, langsung bagus ininya secara berpakaian. Tapi kalau buat orang toksik enggak. Tetap saja ada yang kurang, tetap saja harus ada yang dikritik untuk menjatuhkan mental seseorang. Harus ada yang dikritik dari seseorang ya? Iya, misalnya pergi ke rumah makan, iya sih enak sih makanannya, tapi penyajiannya nggak bagus, nggak suka aku, atau enak makanannya, tapi tempat parkirnya nggak ada, atau segala sesuatu pasti harus ada dikomentari gitu loh. Padahal kan misalnya kalau kita ke restoran, ya kita cari makanannya gitu. Kalau soal tempat parkir tidak ada, mungkin kan karena memang dia enak, akhirnya tempat parkirnya penuhin. Tapi segala sesuatu itu harus dikomentari, dan komentar itu pasti negatif gitu. Pokoknya harus ada gitu. Pokoknya nggak ada sesuatu yang bagus di matanya, semua harus dikomentari gitu. Itu pertama, judgmental. Yang kedua adalah dia merasa buruk gitu loh, ketika orang lain baik gitu. Orang lain baik. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, jadi ketika dia melihat orang bahagia, ketika lihat orang sukses, dia merasa buruk. Bagaimana caranya aku harus mengomentari? Bagaimana caranya aku harus memberikan sesuatu yang akhirnya orang lain itu merasa lebih buruk seperti apa yang dia rasakan. Jadi intinya adalah dia membuat sesuatu itu orang lain itu terlihat buruk begitu, atau membuat sesuatu orang itu menjadi lemah mentalnya akibat dari perkataan atau tindakan-tindakan yang dia lakukan. Itu ciri-ciri orang toksik. Kak Novi, ini berbeda ya konteksnya dengan sirik? Ya, bisa jadi kayak sirik tanda tama. Kalau kita kan mungkin kalau istilah-istilah untuk remaja, ya sirik itu termasuk juga orang iri hati dan dengki. Nah, itu juga termasuk dengan toxic people gitu. Jadi dia lebih yang ke terus yang lainnya adalah drama queen. Memutarbalikkan fakta, itu adalah kerjaannya orang toxic people gitu. Membolak-balikan fakta nih.
Waduh, kayaknya saya dari tadi mendengar ciri-ciri toxic people, saya malah jadi ini nih pemirsa, menerka-nerka apakah saya juga termasuk dari toxic people atau enggak nih. Nah, bagi Anda pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama dengan saya atau mungkin ingin berkonsultasi mengenai orang-orang yang sering Anda temui seperti ini di lingkungan pekerjaan atau bahkan di lingkungan pertemanan ataupun di keluarga, silakan langsung bertanya dengan narasumber kita masuk melalui line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kita menyambung diskusi kita, Kak Novi. Selain tadi judgmental, sirik, iri, dengki, drama queen, nih suka bolak-balikin fakta. Ada lagi? Ya, saya jelaskan. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga mestinya drama queen apa ya? Oh iya. Iya, jadi drama queen itu Istilah-istilahnya ini ya. ratu drama begitu. Oke. Kadang-kadang misalnya seseorang yang suka sekali memanipulasi orang lain begitu kan, atau membohongi orang lain, berbicara tidak sesuai faktanya, atau berakting seolah-olah menceritakan sesuatu yang menyedihkan supaya orang itu berempati dan Mengasihani. berpusat perhatian kepada dirinya. Nah, sehingga dia menceritakan tentang dirinya seolah-olah dia orang-orang yang tertindas atau seperti itulah. Jadi berdrama terhadap orang lain begitu untuk mencari empati dan simpati. Nah, Mungkin juga orang-orang yang sering kalau ngomong ke A beda, ngomong ke B beda gitu ya. ya itu manipulatif. Jadi Manipulatif. lebih ke berbohong terhadap orang lain untuk pokoknya dia melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Jadi dia memanipulasi cerita atau malah melebih-lebihkan, hiperbola. Maksudnya cerita cuman 7 dijadikan 20 gitu. Atau yang kalau istilahnya masih kacang hijau, terus kalau sama dia udah jadi bubur kacang hijau begitu. Jadi segala sesuatu diramu untuk orang-orang itu supaya perhatian terhadap dirinya. Kenapa? Akar tadi itu karena penyebab itu karena kecemburuannya terhadap orang lain. Kenapa orang lain berhasil sehingga dia juga maunya seperti itu, tetapi dengan cara yang berbeda untuk mendapatkannya. Oke. Gitu. Berarti termasuk juga playing victim gitu ya, Kak ya? Iya, playing victim, merasa menjadi korban padahal dialah pelakunya. Nah, itu biasanya juga orang-orang toxic people seperti itu, playing victim. Jadi padahal dia yang melakukan, tetapi diolah, diramu cerita itu seolah-olah dia yang teraniaya. Nah, seperti itu juga termasuk dari orang yang toxic people. Contohnya banyak di sinetron kayaknya ya. Iya, mungkin kebanyakan nonton sinetron kali ya, akhirnya menjadi contoh. Bisa jadi juga begitu karena lingkungan, karena apa yang dia contoh, apa yang dia tonton itu juga akhirnya dicontoh gitu, sehingga menjadi seseorang yang toxic people. Oke, ini menarik sekali pemirsa. Kembali kami mengajak Anda jika menemui situasi yang sama mungkin di lingkup pekerjaan, persahabatan, atau mungkin di keluarga Anda ada hal serupa nih dengan apa yang kita perbincangkan dari tadi, silakan langsung masuk di line telepon kami di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Kembali menyambung nih Kak Novi. Ciri-cirinya sudah. Lantas kemudian bagaimana sih ketika kita ketemu orang-orang yang toksik seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Mekanisme apa nih? Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang toxic people, pastinya kan kita tidak nyaman sama orang itu. Iya. Yang pertama adalah kita misalnya di suatu tempat nih, ada orang toxic people. Sebisa mungkin kita tidak duduk di sampingnya gitu, tidak dekat-dekat terhadap orang itu atau menghindar terhadap orang itu. Karena kita juga nggak mau dong, misalnya kita ke suatu tempat atau suatu pesta atau suatu pertemuan yang kita ingin have fun di sana dan ternyata ada orang itu, satu dia bisa merusak suasana perasaan hati kita, yang kedua dia pasti akan mengomentari apa yang kita pakai atau apa yang ada terhadap diri kita. Nah itu kan kita menghindari hal-hal seperti itu, toh. Akhirnya kita kalau ada orang seperti itu, maka kita harus menghindarinya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tegas, karena orang toxic people itu kan biasanya
suka ingin mendapatkan sesuatu, bagaimanapun caranya dengan memanipulasi kata, bahasa, begitu kan. Kita harus tegas. Ketika kita tidak nyaman, kita harus berani bilang tidak, sorry, saya nggak mau gitu. Kita harus harus tetap tegas. Jangan sampai kita hanya senyum ketika dia bilang seperti itu tentang kita, gitu, sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Terus kita hanya senyum, hanya diam saja. Itu akan menjadi makanannya dia, gitu loh. Menjadi makanannya dia untuk membuat kita merasa tidak nyaman. Merasa tidak gitu. nyaman. Oke, Kak Novi, kita tahan sebentar. Sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Henry di Aceh. Iya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Iya. Sebentar ya, saya kasih kecil dulu. Iya. Dengan Pak Hendra di Bali Aceh ya? Ya, ini mau tanya ini. Apakah ini penyakit keturunan atau bagaimana? Atau penyakit pergaulan? Soalnya yang begini-begini banyak juga yang kita ketemu, tapi pada cenderung wanita ini yang punya persoalan seperti ini. Kalau laki-laki agak jarang ya. Kayaknya enggak terlalu. Tapi kalau perempuan biasa kita bilang A, dia langsung tambah dengan B. Jadi persoalan yang tidak ada jadi persoalan. Itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Hendra di Bali Aceh. Selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab, Kak. Dengan siapa tadi? Pak Hendra. Pak Hendra. Ya? Baik, Pak Hendra. Jadi memang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi dari awal bahwa penyakit ini sebenarnya bukan turunan, namun itu akibat pola asuh dari orang tua, begitu. Dan kenapa pola asuh dari orang tua? Karena misalnya begini, orang tua waktu kecil tidak pernah memuji anaknya. Orang tua waktu kecil selalu memarahi anaknya. Orang tua waktu masih kecil, waktu kita masih kecil misalnya begitu kan, selalu berkata-kata yang kurang baik, sehingga anak-anak tidak memiliki merasa tidak memiliki self esteem atau harga diri gitu. Sehingga apa yang dirasakan itu dia bawa sampai besar. Dia bawa sampai besar dan akhirnya sadar atau tidak sadar dia mencontoh perilaku itu. Ketika dia bertemu dengan orang lain, apa yang diperlakukan terhadap dirinya itu dilakukan lagi terhadap orang lain. Itu yang pertama, karena pola asuh dari orang tua. Yang kedua adalah karena lingkungan. Mungkin dari orang tuanya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi misalnya di lingkungannya, di lingkungan sekolah atau di lingkungan pertemanan atau di lingkungan keluarga, anak ini sering dibully gitu, sering dikata-katai atau sering kalau orang sini bilang digara-gara akan sesuatu yang mungkin dia tidak suka atau mungkin sesuatu yang ada pada dirinya sehingga dia meyakini hal itu. Namun di bawah sadarnya itu menjadi terbawa-bawa sampai besar. Seperti saya bilang tadi, seorang yang terkena toxic people atau seseorang yang dibully oleh orang lain, akhirnya nanti dia bisa jadi pelaku lagi nanti ke depannya. Nah, seperti itulah perputaran atau cara penyebarannya daripada toxic people itu. Oke. Itu semoga membantu Pak Hendra. Dan memang seperti ini biasanya kebanyakan perempuan, karena memang perempuan itu di dalam kata itu lebih ekspresif gitu. Dari di dalam, kalau laki-laki kan lebih banyak dari tindakan, segala melakukan sesuatu itu kan dari tindakan. Tetapi bukan berarti juga laki-laki itu tidak ada yang toxic people. Kenapa lebih banyak perempuan? Karena memang perempuan itu lebih kelihatan dan lebih ekspresif di dalam berbahasa sehingga kelihatan. Karena kan biasanya orang toxic people itu kan biasa menghardik, menjudge atau menghakimi orang lain, atau memanipulasi, atau seperti saya bilang tadi drama queen. Nah, hal-hal seperti itu kan biasanya yang dilakukan oleh wanita karena kemampuan bahasanya itu memang lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga kebanyakan terlihat wanita yang melakukan toxic people itu daripada laki-laki begitu. Oke, berarti mitos atau fakta Kak, kalau orang-orang yang toksik ini lebih banyak perempuan atau laki-laki? Ditahan dulu, jangan dulu dijawab. Kita akan kembali ke pemirsa setelah azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini. Jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat dan kita masih berbincang dengan narasumber kita, Kak Novianti, SPSI, MPSI, psikolog klinis di lingkup Pemkot Kota Palu. Nah, pemirsa, kalau tadi Anda menyaksikan tayangan terakhir sebelum azan maghrib tadi, Ayu sempat bertanya dengan Kak Novi, apakah mitos atau fakta kalau perempuan atau wanita itu lebih banyak toksiknya daripada laki-laki? Nah, seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya perempuan atau laki-laki itu lebih banyak toksik atau dibandingkan perempuan sama laki-laki, itu sebenarnya mitos ya. Karena gini, laki-laki pun juga melakukan hal yang toksik, cuma karena dia lebih ke pasangannya. Biasanya laki-laki itu toksik itu lebih ke pasangannya kayak gitu-gitu. Jadi tidak terlalu kelihatan. Sedangkan kalau perempuan itu kan lebih luas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki banyak melakukan toksik seperti yang sering anak-anak muda lalui, seperti kita sering dengar kayak toxic relationship atau toxic dalam hubungan gitu. Dan itu biasanya juga banyak dilakukan oleh laki-laki gitu. Dengan maksudnya menghardik pacarnya maksudnya, atau mengatakan jelek atau apa gitu, supaya misalnya pacar itu merasa rendah diri dan tidak berpikir macam-macam untuk pindah ke lain hati. Mungkin itu tujuannya, atau banyak hal, atau mungkin karena juga seperti saya bilang tadi karena pola asuh, tapi kebanyakan juga laki-laki melakukan itu cuman karena mungkin dia lebih ke personal ke orang atau ke pasangannya, itu jadi tidak lebih kelihatan, tetapi tidak juga melulu karena wanita. Yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Oke, berarti tadi terjawab ya pemirsa, mitos. Tidak fakta. Iya. Nah, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan lainnya, silakan langsung masuk di line telepon interaktif kami di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Kak Novi masih menyambung nih, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang toksik. Ya, jadi biasanya kan orang-orang toksik itu adalah orang-orang terdekat kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Ya mungkin kita istirahat dulu lah dari bergaul sama orang itu, gitu kan. Karena juga kita harus punya me time gitu, harus punya waktu untuk diri sendiri, untuk merenung, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang nggak perlu kita dengar, untuk menjauhkan dari hal-hal yang akan membuat kita demotivasi atau hal-hal yang membuat kita down. Tapi maksudnya apakah kita menjadi jahat seperti orang itu? Ya tidak dong. Kita tidak mau membuat kualitas hidup kita buruk karena orang itu buruk terhadap kita. Tidak begitu. Tetapi memang menghindar dari orang itu perlu. Yang kedua adalah kita kumpul sama orang-orang yang maksudnya seling atau sefrekuensi dengan kita, supaya vibra positif itu tetap terjaga dari diri kita. Gitu. Agar selalu kita positif ya Kak Novi. Iya. Oke, kita tahan dulu, kita dengarkan sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, waalaikumsalam, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Iya, dengan Naila di Sigma. Naila di Sigma, silakan langsung dengan pertanyaannya, Naila. Iya, mau bertanya nih Mbak Novi. Iya. Kalau biasanya kan kita kalau melihat orang, kita langsung tahu kan, oh dia membuat saya tidak nyaman, berarti dia orang toksik. Dia membawa dampak negatif, dia orang toksik. Tapi gimana kalau kita tahu bahwa kita itu justru kita orang toksiknya? Kapan kita tahu tanda-tandanya? Kadang kan kita biasanya ada pembelaan diri kan, misalkan, oh saya begini karena dia yang duluan, atau oh saya begini karena masa lalu saya. Nah itu kapan kita tahu bahwa kita sudah jadi orang toksik gitu, Mbak Novi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Naila di Sigma. Ini pertanyaannya menarik juga nih, Kak Novi. Padahal tadi di akhir acara saya akan menjelaskan bahwa kita jangan hanya memperhatikan orang lain itu toksik terhadap diri kita. Jangan-jangan kita sendiri yang toksik terhadap orang lain. Betul. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Sebenarnya sama gitu loh. Sebenarnya sama. Karena ciri-ciri orang toksik itu kan memanipulatif. Kita paling tahu dong ketika kita membicarakan suatu hal gitu. Membicarakan suatu hal itu betul nggak gitu? Betul nggak? Atau dengan orang lain ya, membicarakan satu hal terhadap orang lain begitu, itu betul nggak? Atau memang tujuan kita hanya untuk supaya dia itu jangan terlalu menonjol lah gitu,
Sebenarnya itu sudah bagian dari toksik. Dan kita juga bisa lihat reaksi orang lain ketika terhadap kita. Kita kan juga peka ya terhadap reaksi-reaksi tidak sukanya orang terhadap kita, reaksi orang menghindar terhadap kita, reaksi ketika orang kita sedang berbicara, orang memotong pembicaraan kita. Itu sebenarnya kan juga kita juga harus introspeksi diri. Kenapa nih orang menghindar kita? Kenapa orang memotong pembicaraan kita? Kenapa ketika orang di suatu pertemuan menghindari kita gitu. Nah itu bisa jadi kita menjadi sebenarnya orang yang toksik tersebut. Jadi kita juga harus lebih bisa aware terhadap sign atau tanda-tanda yang orang berikan. Bukan cuma satu orang ya, tapi beberapa orang di sekeliling kita yang melakukan hal yang sama. Sebenarnya kita sudah bisa menangkap bahwa oh ternyata saya juga toksik begitu. Jadi kita lebih juga memperhatikan bagaimana reaksi orang terhadap kita untuk mengetahui bahwa kita toksik, termasuk toksik apa enggak. Dan yang paling penting adalah ketika kita menceritakan sesuatu gitu, apakah itu yang kita ceritakan itu adalah hal yang benar atau hanya kita ini seorang yang drama queen. Kita kan yang paling tahu tuh. Kita melakukan sesuatu itu atau memerankan sesuatu, apakah hanya untuk diperhatikan orang lain tetapi sebenarnya tidak seperti itu diri kita yang paling tahu. Nah, ketika itu terjadi, kita tahu itu tidak benar dan kita melakukannya, berarti kita sudah masuk di dalam satu kategori bahwa mungkin kita juga toksik. Tetapi jangan dari satu hal itu, tanda-tanda itu terus kita merasa kita toksik, ya enggak begitu juga. Tetapi harus dari kriteria-kriteria yang saya bilang tadi, kita sudah termasuk itu. Dan paling penting adalah reaksi banyak orang terhadap kita, menghindar terhadap kita atau menyela pembicaraan kita agar kita tidak berpanjang lebar atau memanipulasi atau menjadi drama queen. Nah, itu berarti kita sudah menjadi termasuk yang toksik begitu. Oke. Menurut Kak Novi penting tidak untuk bercerita ke orang atau menanyakan pendapat orang? Ya, itu juga penting, tapi biasanya orang toksik ini juga kebanyakan tidak peduli. Oh bodo amat gitu, yang penting gue harus bagaimana caranya, karena dia salah satunya adalah narsistik gitu. Narsistik, agak egois juga gitu. Egosentris yang akhirnya dia jadi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Yang ingin dia lakukan adalah bagaimana mencapai apa yang dia inginkan, tidak peduli bagaimana caranya. Nah, tapi kalau orang biasanya memang kalau orang sudah toksik parah ya, biasanya dia tidak menyadari hal itu, sehingga perlu memang dia bertanya terhadap orang lain, apakah saya juga termasuk toksik begitu kan. Tapi yang perlu diketahui adalah jangan sampai kita hanya bertanya sama satu orang, akhirnya orang itu ternyata kita bertanya sama orang yang toksik juga, akhirnya toksik sama toksik. Orang yang mungkin tidak suka ke kita. Akhirnya jadi kita yang menjadi down kembali, jadi seperti lingkaran setan, satu menuduh toksik padahal dia yang toksik, ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita juga harus beberapa opini lah dari orang lain, orang terdekat kita. Mungkin mereka juga tidak mengerti kita ini toksik apa enggak, tapi kita bisa lebih bertanya yang apa saya hal itu baik dari diri saya dan apa hal buruk dari diri saya, mungkin bisa seperti itu. Tapi maksudnya kan kita ingin tahu nih kita itu toksik apa enggak, jadi lebih ke ini suka nggak sih sama saya gitu, kenapa kan kayaknya aku perhatikan dia. Nanti kan mereka bilang kamu sih kalau ngomong judes, kamu sih kalau dari hal-hal itu kita sudah bisa merasakan bahwa oh iya saya bagian termasuk dari toksik itu begitu. Oke, apakah misal ada beberapa hal buruk nih Kak Novi, biasanya orang berdalih juga kan selalu, contohnya tadi yang seperti Mbak Naila tanyakan ya, saya tidak mungkin begini kalau orang lain tidak begitu dulu ke saya. Nah, artinya sudah ada mekanisme defensif nih dari kita terhadap satu kejadian. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang orang lain, misal orang toksik lakukan ke kita, lalu kita lakukan kembali ke orang tersebut, apakah itu kita bisa disebut juga orang toksik? Atau hanya sebagai mekanisme membela diri? Nah, kalau mekanisme membela diri kan berarti cuma sama orang itu doang. Sama orang lain kan enggak begitu. Tapi kalau sama beberapa orang atau orang lain juga begitu, berarti ya kamu termasuk toksik. Termasuk toksik. Oke. Sepertinya ini perbincangan kita seru sekali Kak Novi, karena ada penelpon lagi yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lina. Dengan Ibu Lina. Halo?
Ibu Lina dan Iya, silakan Ibu langsung dengan pertanyaannya. yang ingin saya tanya, saya solusi orang yang ya itu saja. Ibu Lina, halo. Ibu Lina bisa diulang pertanyaannya, Ibu? Iya. Bisa diulang pertanyaannya, Ibu? Oh ya baik. Bagaimana solusi untuk mengatasi orang-orang yang berpihak toksik itu? Halo? Ya, apakah bagaimana pertanyaannya, Ibu, bisa diulang? Bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang terkena toxic people? Oke. Bagaimana mengatasi? Orang-orang yang toksik ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Lina. Silakan Kak Novi. Jadi untuk mengatasi atau kita sendiri mengatasi, misalnya mungkin kita sendiri yang toksik atau orang lain yang toksik adalah tentunya dari dirinya sendiri punya kesadaran dulu bahwa ternyata saya ini seorang yang toxic people. Nah, hal itu kan tidak menyenangkan untuk saya dan orang lain gitu. Yang pertama adalah latih empati. Empati itu apa sih? Empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika kita misalnya menghardik orang, ketika kita menjudge orang, ketika kita mengata-ngatai seseorang dengan kasar, kira-kira kalau itu dibalik dengan kita, bagaimana perasaan kita? Nah, itu kita latih dulu. Enak nggak digituin gitu kan? Nah, ketika kita sudah melatih itu gitu, ketika kita sudah menilik diri sendiri bahwa kayaknya nggak enak ya diperlakukan seperti itu, maka mau tidak mau akhirnya kita bisa mengurangi dengan cara berempati tadi, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ketika diperlakukan seperti itu. Istilahnya kayak orang tua dulu bilang, cubit diri sendiri, sakit enggak? Kalau sakit berarti kamu jangan melakukan itu terhadap orang lain. Nah, hal-hal itu yang perlu dilatih. Memang sulit, Bu, tetapi itu harus terus dilakukan gitu. Itu harus terus dilakukan. Terus pelajari hal-hal di mana, hal-hal apa yang membuat kita itu meledak, ingin menghardik atau menghakimi atau membuat orang lain tidak nyaman. Karena kan basicnya itu adalah kecemburuan. Nah, kita kadang-kadang cemburunya itu di mana gitu. Rasa cemburu kita terhadap orang lain itu di mana? Bisa apakah melihat orang lain lebih cantik? Biasanya kan begitu kan. Kalau untuk hal yang lain dia tidak cemburu, tapi kalau ketika melihat orang lain lebih cantik atau lebih gagah daripada dia lebih cemburunya itu lebih besar. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dia dibully secara fisik begitu kan, main fisik lah atau body shaming gitu kan, sehingga dia ketika itu dilihatnya orang lain cantik, dia merasa tidak nyaman karena yang dibully itu dulu itu. Nah, itu kita kenali itu dulu. Jadi kita harus kenali apa sih yang membuat kita itu meledak ketika kita ingin menghardik orang lain, ketidaksukaan kita terhadap orang lain itu yang mana gitu. Nah, ketika kita sudah kenali, ketika kita misalnya melihat orang yang lebih dari kita, nih gue mau meledak nih, gue mau menghardik orang nih, atau gue mau menjatuhkan orang ini supaya tidak kelihatan lebih baik atau lebih cantik daripada saya. Nah, itu tahan. Nah, itu tadi cara melatih empati diri. Jadi kenali apa yang orang rasakan, enak nggak diberlakukan seperti itu. Dan kedua, kenali juga bagaimana kapan ketika kita merasa meledak terhadap sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Atau ada juga misalnya seseorang itu meledak ketika misalnya melihat orang lain lebih bahagia dibandingkan dengan dia gitu kan, misalnya rumah tangganya, paling-paling itu pencitraan, paling kayak gitu-gitu. Misalnya melihat orang di media sosial, misalnya foto dengan pasangannya. Nah, ketika itu yang menjadi ledakan luapan emosinya dan ingin menjatuhkan, paling-paling juga suaminya selingkuh di luar kayak gitu-gitu. Nah, itu tahan. Jadi kita harus kenali betul apa yang membuat kita tidak suka terhadap orang lain, atau hal-hal apa yang membuat kita marah atau tidak suka atau menjadi jealous atau cemburu terhadap sesuatu di luar sana. Nah, itu yang harus kita kenali. Dalam artian penting untuk mengenali diri sendiri. Iya, begitu ya? Seperti itu. Kak Novi, itu kalau mengantisipasi diri kita agar tidak toksik. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang yang toksik tadi? Tadi Kak Novi sudah jelaskan beberapa
menghindar salah satunya. Tidak banyak berkomunikasi, biar kita lebih positif juga, tidak terbawa. Nah, selain itu ada lagi kah? Ya, jadi kita melakukan hal-hal yang positif yang tidak ada orang itu gitu. Yang kita melakukan. Jadi kita berkumpul yang satu vibrasi dengan orang-orang yang kita nyaman, kita suka. Nah, itu akan melatih diri kita untuk mengabaikan orang itu. Akhirnya, karena kalau kita tetap berkumpul sama orang itu, kita pasti juga akan terbawa gitu, sehingga yang tadinya kita positif jadi ikut negatif gitu kan. Kan orang-orang toksik itu kan orang yang sering mengeluh juga, bukan hanya sekedar menghardik ya, tapi sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit. Kita kan capek dengernya kan kayak gitu. Kita saja ya psikolog nih, dengar orang curhat dibayar, itu kan kita sebenarnya terdampak juga energi negatif, sehingga kita perlu jeda gitu, perlu jeda untuk tidak menerima seberapa aja gitu, enggak. Karena memang aura negatif itu kita juga ikut merasakan begitu kan. Nah, jadi kita makanya perlu mid time untuk jeda sebentar untuk menghindari hal-hal yang akhirnya jangan sampai kita juga ikut terbawa seperti itu. Jadi juga berkumpul dengan orang-orang yang satu vibrasi yang positif juga perlu, dan melakukan hal-hal yang kita suka yang akhirnya kita tidak fokus ke dia gitu. Dan ketika misalnya bertemu dengan, seandainya kita tidak bisa hindari lagi kan, kita tetap bertemu orang itu, maka kita harus berani bilang tidak terhadap orang itu ketika dia sudah mulai memanipulasi atau ketika dia sudah memainkan peran untuk tidak masuk di dalam permainannya dia. Kita harus bisa meng-cut dia untuk oh no gitu, tidak untuk maksudnya melakukan hal-hal yang dia inginkan. Biasanya orang-orang seperti itu kan halus gitu loh, mainnya halus gitu, nggak kerasa dia sudah memanipulasi atau membuat kita ikut apa maunya, tetapi dalam hatinya kita berat. Kok saja dia ikut ya gitu. Nah, sebenarnya kalau sudah kata hati mengatakan seperti itu, kita langsung bilang oh no, tidak, sorry gitu. Kita harus berani dan tegas mengatakan tidak terhadap orang itu, dan jangan sampai kita ikut dalam permainannya dia gitu. Oke Kak, ini menarik sekali tadi kutipan terakhir Kak Novi. Jangan sampai kita yang terikut juga ya, ketika ada orang toksik misal minta tolong atau apa, terus kita kemudian tidak nyaman tapi seolah-olah kita mengiyakan. Nah, Kak Novi, apakah bagi orang-orang yang kadar toleransinya tinggi, susah untuk menghandle hal-hal atau orang-orang toksik? Sebenarnya begini, ketika misalnya sekalipun misalnya orang dengan kadar toleransi yang tinggi gitu kan, tetapi kalau itu sudah menyakiti diri kita, itu sudah membuat kita tidak nyaman, harus tegas. Tetap ketegasan itu harus dilakukan meskipun kita memiliki toleransi yang tinggi. Karena jangan sampai kita yang akhirnya menjadi tidak nyaman, dia yang berbuat kita yang tidak nyaman, dan itu adalah kita menjadi masuk di dalam permainannya gitu. Jadi kita menjadi seperti mengikhlaskan diri kita untuk, padahal kita nggak ikhlas gitu. Jadi jangan sampai, kita harus tegas gitu. Oh no, tidak. Karena ketika satu kali kita mengiyakan, kesana-sananya itu udah sulit untuk kita bilang tidak lagi. Makanya dari awal di-cut gitu. Biasanya kan banyak nih kaum perempuan ya pemirsa yang susah sekali untuk mengatakan tidak enak, tidak enakan orangnya. Jadi kalau ada yang datang, dan ini sering terjadi dalam lingkup pekerjaan kalau kita lihat ya Kak Novia, ada juga disebut toksik dalam bekerja. Contohnya tadi ya, misal ada bos atau rekan kerja kita yang minta tolong ini, kita tidak enak untuk menolak. Nah, padahal itu bukan jadi tanggung jawab kita. Akhirnya kita jadi overuse dalam pekerjaan, akhirnya mungkin pulang lambat, dan waktu untuk bersama keluarga di rumah jadi sedikit. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini Kak Novi? Nah, jadi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya. Karena siapa tahu memang orang itu memang benar-benar meminta bantuan gitu. Kita nggak apa-apa dengan ikhlas membantu, karena juga namanya kita ini juga kan makhluk sosial. Jadi kita lihat dulu nih redaksinya, jangan sampai begini akhirnya ketika orang minta bantuan kita oh no gitu, saya lagi ini. Kita lihat batas toleransinya atau prioritasnya. Orang ini bisa ditolong apa enggak, dalam arti ini baru sekali dia minta tolong gitu kan, memang karena mungkin banyak pekerjaan dan dia tidak bisa menghandle, kita juga harus saling tolong menolong.
Tetapi kalau misalnya dia minta tolong dengan kita terus dia duduk-duduk enak-enakan, nah itu yang toksik. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Ya udah tinggalin aja. Oh sorry, anakku sudah menunggu atau orang tua aku sudah apa begitu. Jadi kita juga harus berani tegas menolak dengan mungkin memberikan alasan yang tepat dan juga tolaknya juga dengan harus cara yang baik pula agar tidak terjadi apa ya semacam gesekan seperti itu. Tapi juga kita menjunjung tinggi bahwa kita tetap jadi orang baik gitu. Tidak mentang-mentang orang tidak baik terhadap kita terus kita juga tidak baik terhadap orang lain. Ya, ini menarik sekali lagi. Pemirsa, jangan orang tidak baik ke kita lalu kita menjadi tidak baik juga Terhadap orang lain. Oke, Kak Novi, ini ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya seru nih untuk ditanyakan. Apakah memang toksik ini erat kaitannya dengan belum dewasa, alias lebih banyak anak-anak atau remaja atau mungkin sudah seusia dewasa tapi yang dalam artian belum dewasa dalam hal norma-norma yang berlaku biasanya? Baik. Biasanya orang toksik itu juga orang-orang dewasa yang melakukannya. Kalau anak-anak itu kan kalau egois ya wajar. Memang anak-anak itu sifatnya egosentris ya. Tetapi kalau orang orang dewasa itu melakukannya dia dengan istilahnya dengan kesadaran yang penuh gitu. Jadi memang karena itu sifat dasarnya dia untuk menjadi toksik karena kecemburuan dan ketidakmampuannya dia untuk mewujudkan apa yang dia inginkan sehingga dia membuat orang lain menjadi tidak nyaman begitu. Oke, berarti tadi keliru ya kalau memang anak-anak atau remaja yang toksik tapi justru orang dewasa yang mungkin kebanyakan lebih toksik ya. Karena sudah sifat bawaan anak-anak yang itu egosentris. Yang terbawa, iya. Anak-anak itu kan kalau misalnya seperti itu belum dibilang toksik karena memang anak-anak begitu bermain apa semua segala macam masih dalam tahap perkembangan gitu. Tapi kalau sudah masa dewasa itu kan terus melakukan hal seperti itu kan padahal dia sudah diajarkan nilai-nilai ini loh, maksudnya kalau kita bersosialisasi dengan orang itu seperti ini, tidak yang begini. Jadi kita sudah memiliki nilai-nilai tetapi ternyata dia memiliki nilai sendiri ya gitu. Yang mungkin yang dari kecil dibawa sampai besar padahal itu sudah tidak bisa dibawa lagi karena kita ini sudah sudah dewasa, sudah punya aturan-aturan dan nilai-nilai sosial yang harus dijunjung tinggi. Nah, seperti itu. Baik. Nah, Kak Novi, apakah orang-orang toksik seperti ini ya, kalau misalnya kita berikan pendapat atau masukan, apakah itu masuk sebenarnya ke alam atau jadi bahan pertimbangan mereka seperti itulah? Kalau mereka tidak minta, biasanya tidak. Biasanya susah kan, salah satu ciri juga orang toksik itu adalah mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka tidak minta berarti mereka tidak menyadari. Kecuali kalau mereka meminta pendapat terhadap kita kasih masukan berarti mereka mulai menyadari bahwa mereka itu toksik. Oke. Dan momen di mana mereka menyadari disitulah ada momen ingin berubah. Iya. Kalau baiknya disarankan saja ke profesional maksudnya psikolog atau psikiater. Kenapa? Karena memang seseorang menjadi toksik itu biasanya juga karena ada pengalaman di masa lampau yang belum selesai, yang harus diselesaikan, gitu kan? Ada luka batin yang belum selesai, yang harus diselesaikan, dan biasanya yang menyelesaikan itu atau yang tahu bagaimana cara untuk mengetahui luka batin seperti apa sehingga dia bisa pulih terhadap luka batinnya itu biasanya profesional. Oke, jadi kalau Anda pemirsa atau mengetahui begitu ya, atau mungkin lagi merasa diri toksik nih, nah bisa saja Anda langsung bertemu atau mencari profesional yang bisa Anda temui. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Kak Novi, tapi boleh dibagikan satu kesimpulan atau mungkin pesan-pesan kepada pemirsa yang sedang menonton di rumah. Baik, jadi toxic people itu adalah orang yang beracun terhadap orang lain dan itu bisa jadi karena pola asuh yang salah dan kebanyakan juga bully dari lingkungan terhadap orang lain itu juga bisa membuat orang menjadi toxic people. So jangan salah dalam mengasuh anak, sayangi mereka, cintai mereka agar mereka juga bisa mencintai orang lain seperti Anda mencintai anak Anda dan tidak menjadi toxic people. Oke, terima kasih Kak Novi atas waktunya sudah berbagi dan mengedukasi kita semua di sini pemirsa. Dan sesuai pesan Kak Novi, cintailah anak-anak Anda agar anak-anak kita bisa mencintai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Saksikan terus Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah dan kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.